Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nabila Saskia dengan NIM 19011054041 dari kelas 6B mata kuliah pembelajaran MTK Daring. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran ketik bersama dengan teman-teman kelompok saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran MTK Daring. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Mungkin kepada Naufal Fadila selaku ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik Bu. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar rekan-rekan semuanya? Ada baiknya saya manggilnya rekan-rekan aja kali ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga semua rekan-rekan di sini selalu dalam keadaan sehat, selalu tetap menjaga semangatnya agar tetap mau belajar terus dan terus. Nah, kemudian di grup kelas kita, saya telah memberikan link Google Form yang nantinya digunakan untuk mengisi presensi pada hari ini. Jikalau teman-teman lewat pukul 8.10 baru mengisi link presensi, maka saya anggap teman-teman tidak hadir ya pada hari ini. Maka dari itu, teman-teman bisa mengakses link tersebut dimulai dari pukul sekarang hingga nanti di pukul 8.10, karena saya tunggu batasnya sampai 8.10. Lewat dari pukul tersebut akan saya anggap tidak hadir. Dapat dipahami teman-teman? Paham, Ibu. Baik, terima kasih Devina, Naufal, Diah, dan Laras. Baik, Naufal. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, mungkin saya tunjuk satu orang untuk membaca Al-Quran, menjalankan kebiasaan kita, yaitu kepada Devina. Devina, boleh dibaca surat At-Taubah ayat 122, Baik, Ibu. beserta artinya ya, Devina. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kanal mu'minuna liyunfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahum fit dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum tahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Shadaqallahul adzim. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Devina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengar nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sedikit makna dari surah yang telah dibacakan oleh Devina tadi beserta artinya dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah itu sangat mencintai umatnya yang mau menuntut ilmu. Untuk itu, kepada rekan-rekan semuanya, saya ingatkan, ini juga bukan hanya untuk rekan-rekan ya, tetapi juga untuk saya sebagai evaluasi diri bahwasannya menuntut ilmu itu penting. Nah, menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah saja ya teman-teman, tetapi juga bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kesalahan yang telah kita perbuat juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran.
Nah, ada yang ingat nggak sih minggu lalu tuh kita udah belajar tentang apa ya kira-kira? Mungkin dia bisa menjelaskan minggu lalu kita udah belajar tentang apa ya dia? Bangun ruang, Bu. Nah, mungkin, ya benar ya. Nah, mungkin dia bisa menjelaskan nih, kira-kira penjelasan sedikit tentang bangun ruang itu seperti apa sih gitu. Bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi yang banyak terdapat di lingkungan sekitar. Misalnya kayak balok, kubus, prisma, limas, dan lain-lainnya, Bu. Ya, benar. Berarti saya anggap rekan-rekan di sini sudah pada paham ya. Devina, Naufal, Dia, dan Laras berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh dia tadi. Benar, bahwasannya bangun ruang tersebut merupakan bangun yang biasanya kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia itu memiliki tiga apa? Tadi kata dia, Naufal? 3 dimensi, Bu. Nah, iya benar. Nah, kemudian salah satu contohnya ada apa? Kubus, ada balok, limas, prisma, dan lain sebagainya. Ya, benar ya teman-teman. Dan untuk nilai ulangan di minggu lalu akan saya kabarkan di grup setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Oke teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait statistika. Sebelum itu ada yang tahu statistika itu apa? Atau pernah dengar statistika itu apa? Tahu, Ibu. Ya, apa tuh Devina kira-kira statistika? Yang saya tahu ya, Bu, statistika itu ilmu yang mempelajari tentang data. Iya, udah cukup? Cukup, Ibu. Baik. Benar nggak sih kira-kira pernyataan Devina? Kalau saya anggap semuanya pernyataan yang disampaikan oleh rekan-rekan itu adalah benar. Kalian berani ngomong di depan kelas aja itu udah termasuk jempol buat saya. Nah, berikut ini penjelasannya. Saya izin share screen ya, teman-teman. Sebelumnya, apakah PowerPoint saya sudah terlihat oleh rekan-rekan? Belum, Ibu. Belum, Bu. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar terkait yang namanya Vina, bahwasannya statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang data-data. Sebenarnya benar nggak sih, Bu? Nah, itu jawabannya benar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang statistik, kita akan mengetahui terkait kompetensi inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk slideshow dulu ya, teman-teman. Apakah di teman-teman sudah ter-slideshow PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Sudah, baik ya teman-teman. Nah, tadi Devina telah menjelaskan katanya, saya ulangi kembali bahwasannya statistik itu ilmu yang mempelajari tentang data-data, Bu. Nah, sebelum kita mengetahui secara rinci terkait statistika, ada baiknya kita mengetahui dulu nih kompetensi inti dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin bisa screenshot untuk mengetahui kompetensi dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena untuk mencatat butuh waktu ya teman-teman, nanti yang ada kita nggak dapat nih inti pembelajaran kegiatan kita pada hari ini apa. Nah, yang berikutnya adalah kompetensi dasar. Sama seperti halnya dengan kompetensi inti tadi, teman-teman bisa screenshot dan kemudian nanti dibaca. Atau nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, adapun pembahasan atau tujuan pembelajaran kita pada saat ini antara lain adalah yang pertama kita ditujukan untuk mengetahui sebenarnya pengertian statistika itu dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua ada bagaimana ya kira-kira cara penyajian data di dalam statistik itu seperti apa? Kemudian yang ketiga untuk mengetahui ukuran pemusatan data dan yang terakhir yaitu adalah untuk mengetahui ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama tadi, di awal saya mulai pembelajaran, saya nanya tadi ke ke teman-teman, apa sih sebenarnya statistik? Nah, salah satu dari rekan-rekan menjawab bahwasannya statistik itu merupakan
ilmu yang membahas terkait data-data. Iya, benar sekali. Saya acungin jempol. Karena pada hakikatnya, statistika itu merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan statistika. Nah, kalau teman-teman atau rekan-rekan bertanya, Ibu, emangnya statistika hanya ada di dalam ilmu matematika saja, Bu? Nah, ini saatnya kita bahas. Nah, berikut ini merupakan penerapan statistika. Penerapan statistika yang pertama, contohnya dalam bidang pemerintahan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kelima, olahraga. Dan yang terakhir, transportasi. Bu, emang hanya di 6 ini aja? Tidak, ini contoh besarnya saja ya, teman-teman. Dan contoh kegiatannya seperti apa, Bu? Nih, berikut merupakan contohnya. Contoh di dalam bidang pemerintahan, sensus penduduk. Misalnya nih, kira-kira warga di di desa di RT 10 ini ada berapa sih? Nah, digunakanlah statistika untuk menghitung rata-ratanya, jumlah laki-lakinya berapa atau jumlah perempuannya berapa gitu. Nah, kemudian untuk ekonomi dan bisnis, contohnya menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia. Mungkin untuk digunakan rata-rata per bulan tingkat kemiskinan warga di Indonesia itu mengalami kenaikan atau penurunan ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga di bidang teknik, menghitung jumlah produksi barang ataupun jasa. Kemudian di bidang geografi, menghitung data perkiraan cuaca. Misalnya nih BMKG menggunakan statistika untuk menghitung kira-kira dalam bulan, misalnya ini bulan Juli ini udah berapa kali hujan ya rata-ratanya. Nah, bisa menggunakan statistika teman-teman. Kemudian olahraga untuk menghitung perkiraan kemenangan suatu tim. Ini udah biasa ya, apalagi cowok-cowok nih mungkin oval yang lagi marak-maraknya bulu tangkis ataupun bola, bisa menghitung rata-rata kemenangan menggunakan statistik. Kemudian yang terakhir ada transportasi. Untuk menghitung jumlah kendaraan, misalnya nih digunakan kira-kira di dalam jalan tol itu dalam waktu seminggu rata-rata kendaraan yang lewat ada berapa ya? Nah, bisa menggunakan statistika. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita telah belajar terkait pengertian dari statistika itu apa, udah kenal nih kita sama statistika itu sendiri. Nah, sekarang waktunya kita mengetahui sebenarnya bentuk penyajian datanya itu seperti apa, Bu? Gitu kan ya. Nah, ini dia bentuk penyajian data. Bahwasannya dikatakan bentuk penyajian data itu ada dua, ada tabel, ada diagram. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum perbedaan antara tabel dengan diagram? Gimana? Devina udah tahu belum, Dev, perbedaan antara tabel dan diagram? Belum ya? Belum, Ibu. Baiklah. Nah, perbedaan antara tabel dan diagram. Tabel itu merupakan kumpulan basis data relasional bernama yang diatur oleh baris dan kolom. Intinya, tabel itu ada baris dan kolomnya. Berikut merupakan, kalau bingung, ini sebenarnya namanya tabel atau diagramnya. Nah, kalau bentuknya ada baris, ada kolom, itu namanya tabel, dan cara membacanya itu seperti ini ya teman-teman. Ini kolom nilai. Maaf ya, tadi tercoret oleh saya. Nah, nilai 50, jumlah siswanya ada 5, berarti yang nilai 50 diduduki oleh siswa, nilai 70 diduduki oleh 12 siswa, dan seterusnya. Terus lanjut, nah yang kedua ini ada diagram. Diagram merupakan suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Intinya, kalau tadi tabel itu disajikan dalam bentuk baris dan kolom, nah kalau diagram ini disajikan dalam bentuk gambar. Itu perbedaannya ya teman-teman. Nah, ternyata diagram itu masih ada nih macam-macamnya. Yang pertama, ada diagram batang. Yang kedua, lingkaran. Dan yang terakhir, ada diagram garis. Nah, perbedaan antara keempatnya ini terdapat di mana ya kira-kira? Yuk, kita simak di slide berikutnya. Apakah di kalian slide saya sudah terganti? Belum, Ibu. Belum ya, sepertinya ada
Bentar ya teman-teman. Nah, contoh diagram. Sudah terganti kan ya teman-teman? Sudah, Bu. Baiklah. Nah, yang pertama ada diagram batang. Nah, diagram batang itu ditandai dengan bentuknya yang seperti batang. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi yang X ini sebagai nilainya, misalnya kita menggunakan objeknya sebagai jumlah siswa. Nih cara membacanya, oh nilai 50 ternyata diduduki oleh 5 siswa. Nilai 60 diduduki oleh berapa? 15 siswa. Nah, yang kedua ada diagram lingkaran. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya itu yang ketiga ada diagram gambar. Nah, kalau diagram gambar ini agak lebih khusus nih, teman-teman. Nah, diagram gambar ini biasanya menggunakan gambar. Bu, emang gambarnya orang semua, tergantung objeknya yang diteliti. Misalnya, kalau nilai ulangan siswa, otomatis dia gambar orang dong. Kalau misalnya mau menghitung rumah, bisa, boleh gambar rumah. Nah, kali ini ada gambar orang. Siswa dengan nilai 50 ada satu gambar orangnya. Emang jumlahnya satu, Bu, gitu. Benar nggak ya? Nah, ternyata biasanya di bawahnya itu dikasih keterangan bahwasannya satu gambar ini mewakili 5 siswa. Berarti kalau gambarnya ada satu, berarti 5. Nah, siswa dengan nilai 60, kalau gambarnya ada 3, berarti siswanya ada berapa dia? Apa, Bu? Kalau Aku nggak kedengeran. iya, nggak apa-apa dia. Kalau gambarnya ada 3, berarti berapa jumlah siswa yang nilainya 60 kalau satu gambarnya mewakili 5 siswa? Ada 15, Bu. Ya, benar sekali. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Berarti kalau 4 kali 5, 20. Nah, yang terakhir ada diagram garis. Diagram garis ini sebenarnya sama halnya seperti diagram batang, tetapi bentuknya yang berbeda. Sama tadi ini sumbu X-nya dijadikan sebagai tempat nilai dan sumbu Y-nya jumlah siswanya. Tetapi jikalau batang dalam bentuk batang, tapi kalau garis dalam bentuk garis. Ini misalnya nilai 50 diduduki oleh 5 siswa. Nah, ini dikasih garis teman-teman sebagai penghubungnya. Next ya. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari terkait ukuran pemusatan data. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dari statistik, kemudian bagaimana sih cara penyajian datanya, nah, yang ketiga, kita akan mengetahui ukuran pemusatan data itu apa sih? Nah, ternyata ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada rata-rata. Nah, rata-rata di sini karena kita masih mempelajari yang tunggal, maka rumus jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini atau yang ini fokusnya ya teman-teman. Nanti yang bawah ini ada waktunya. Nah, biasanya rata-rata ini saya singkat menjadi min, biar mudah menghafalnya nih teman-teman, sama dengan JS-nya data per DD. Nah, kita next. Nah, contohnya. Hitunglah min dari data berikut ini. Naufal masih ada di sini? Masih, Bu. Masih. Boleh bantu saya untuk mengerjakan soal ini, Naufal? Iya, Bu. Boleh. Tadi rumusnya apa? Min sama dengan jumlah seluruh data bagi banyaknya data. Nah, jumlah seluruh datanya ada berapa, Naufal? 2 ditambah 3 tambah 3 tambah 4. tambah 4. Banyak datanya ada berapa, Naufal? Ada 4. 4. Nah, ini totalnya berapa, Naufal? 2 tambah 3 tambah 3. 12 dibagi 4, Bu. Iya, pintar sekali. 12 bagi 4 berapa, Val? 3, Bu. Hasilnya. Iya, benar sekali. Paham ya, berarti teman-teman. Nah, itu untuk min. Nah, yang ini untuk median atau nilai tengah. Jadi, saya punya rumus nih, teman-teman. Kalau datanya ganjil, ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, kemudian ini median dari data tunggal. Jadi mediannya berapa? Kita cari. Karena datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil, berarti kita lihat 9. Yang di tengahnya itu adalah data kelima. Berarti otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Dan mediannya adalah 6. Nah, modus. Dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus dari nilai di bawah ini adalah Devina, masih ada di sini? Masih, Ibu. Ini kira-kira modusnya berapa, Devina, dari soal ini? 3, Ibu. Iya, benar sekali. paling Karena banyak nilai 3 yang sering Iya, benar sekali.
Lanjut ya. Nah, yang keempat, kita akan membahas terkait ukuran penyebaran data. Kalau tadi kita udah membahas terkait ukuran pemusatan data, sekarang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, karena sudah habis, teman-teman akan saya beri tugas. Tugasnya adalah cari dan pelajari materi terkait ukuran penyebaran data, buatlah ringkasan dan dikumpulkan di Google Classroom kelas kita. Nah, penilaian saya untuk hari ini, teman-teman sudah sangat aktif, akan tetapi nanti akan saya kirimkan Google Form di kelas kita sebagai penunjang apakah benar nggak sih teman-teman udah pada paham sebagai bentuk post-test dan pre-testnya. Oke, teman-teman udah paham? Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwasannya statistika itu merupakan ilmu yang digunakan untuk membahas data-data dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan data. Jadi statistika ini mempermudah kita nih teman-teman untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan data-data. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup ya teman-teman ya? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kalau sekiranya memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung hubungi saya ya teman-teman. Nah, ini pesan dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena Allah sangat senang dengan hambanya yang selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk selalu belajar, seperti surat yang telah dibacakan di awal tadi, karena makhluk Allah yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang mau selalu menuntut ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan penjelasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.